Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yeni Tri Utami, SKM MPH, selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Anfis. Adapun topik yang akan kita bicarakan mengenai pada presentasi kali ini yaitu tentang patofologi perinatal. Saya, Yulian Horata Ayun, sebagai moderator akan membimbing jalannya presentasi ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Pertama, Delvin Ananda Saputra dengan NIM 202051133. 2. Mei Atika Sari dengan NIM 202051146. 3. Ria Fatmawati dengan NIM 202051156. 4. Yulian Horata Ayun dengan NIM 202051166. Yang dimana anggota kelompok bernama Delvin akan mempresentasikan materi pada slide ke-2 sampai 4. Mei akan mempresentasikan materi pada slide ke-5 sampai dengan 7. Dilanjutkan oleh Ria pada slide ke-8 dan 9. Terakhir, pemaparan materi akan disampaikan oleh Yulian pada slide ke-10 dan 11. Patofisiologi perinatal. Patofisiologi adalah gabungan patologi atau studi tentang sebab dan akibat penyakit dengan fisiologi, yaitu studi tentang bagaimana sistem fungsi tubuh. Patofisiologi dapat diartikan sebagai studi yang mempelajari bagaimana suatu penyakit mempengaruhi sistem tubuh. Perinatal atau pada lahir merupakan periode yang muncul sekitar pada waktu kelahiran, yaitu 5 bulan sebelumnya dan 1 bulan sesudahnya. Patofisiologi perinatal. Yang pertama adalah intrauterine growth restriction. Adalah suatu kondisi di mana janin lebih kecil dari yang diharapkan selama beberapa minggu pertama kehamilan. Juga disebut sebagai pembatasan pertumbuhan janin. Janin yang tumbuh pada kondisi seperti ini beratnya kurang dari 90% dari semua janin di usia kehamilan yang sama. Dan ada kemungkinan bayi lahir prematur, yaitu sebelum 37 minggu. Selanjutnya adalah prematur labor. Prematur labor merupakan ketidakwajaran yang dimulai sebelum 37 minggu kehamilan dan terutama dicirikan oleh kontraksi rahim prematur, pecahnya kantung atau selaput ketuban atau dilatasi serviks. Meskipun sebenarnya penyebab persalinan prematur masih belum diketahui, pecah ketuban dini dianggap sebagai salah satu penyebab dominan yang dapat terjadi sebagai akibat dari beberapa penyakit medis yang kronis seperti jantung atau penyakit ginjal, tekanan darah tinggi, infeksi, dan lainnya. Bayi yang lahir pada kondisi seperti ini seringkali kecil, memiliki berat lahir kecil, dan memungkinkan memerlukan bantuan dalam bernapas, makan, melawan infeksi, dan mempertahankan suhu tubuh stabil. Prematur rupture of membranes. Prematur rupture of membranes atau PROM adalah pecahnya ketuban atau kantung ketuban sebelum persalinan dimulai. Jika PROM terjadi sebelum 37 minggu kehamilan, itu disebut sebagai preterm premature rupture of membranes atau pecahnya ketuban terlalu dini atau PROM. Kondisi ini biasanya terjadi karena infeksi pada rahim, perawatan yang salah sebelum melahirkan, penyakit menular seksual, pendarahan vagina, atau kebiasaan yang tidak sehat seperti merokok atau minum alkohol. Kondisi ini juga dapat menyebabkan komplikasi sepertinya placenta abruption atau detasemen awal plasenta dari rahim, kompresi tali pusat, infeksi bedah kaisar, kelahiran dan pasca melahirkan atau setelah melahirkan. Gestational diabetes. Gestational diabetes merupakan salah satu komplikasi kehamilan berisiko tinggi di mana tingkat glukosa darah akan meningkat dan gejala diabetes lain yang mulai muncul selama kehamilan pada seorang wanita yang belum pernah sebelumnya didiagnosis diabetes. Gestational diabetes selama kehamilan tidak terjadi karena kekurangan insulin, tetapi karena efek memblokir
hormon lain pada insulin yang dihasilkan dalam tubuh. Biasanya gejala diabetes menghilang setelah melahirkan. Tekanan darah tinggi atau pregnancy induced hypertension. Pregnancy induction hypertension atau PIH adalah suatu bentuk tekanan darah tinggi selama kehamilan yang lebih sering terjadi pada wanita muda dengan kehamilan pertama, kehamilan kembar, atau pada seorang wanita yang menderita masalah kesehatan lainnya seperti diabetes, hipertensi kronis, dan lainnya. Dalam kondisi ekstrim, seorang wanita dapat menderita ekslampsia atau bentuk yang parah akibat kehamilan hipertensi yang terjadi di akhir kehamilan dan dapat menyebabkan kejang pada ibu hamil. 6. Plasenta previa. Plasenta previa adalah komplikasi umum pada kehamilan yang berisiko tinggi, di mana plasenta melekat dekat atau menutupi leher rahim atau pembukaan rahim. Kondisi dapat mengakibatkan pendarahan yang berlebihan atau perdarahan di bagian bawah rahim atau area plasenta yang menutupi leher rahim. Faktor resiko lain yang terlibat adalah abnormal implantasi dari plasenta, memperlambat pertumbuhan janin, kelahiran prematur, cacat lahir, dan infeksi selama kehamilan. Yang ketujuh adalah hidroamnios. Hidroamnios adalah suatu kondisi kelebihan cairan ketuban di sekitar janin. Kondisi ini dapat mengakibatkan cacat lahir, prematur pecah ketuban atau kantung ketuban, plasenta abruption, dan tali pusar prolaps, diabetes, kelainan gastrointestinal, gagal jantung, kegagalan bawaan, transfusi kembar. Sindrom adalah beberapa faktor yang dapat berkontribusi menyebabkan hidroamnios selama kehamilan. Yang kedelapan, penyakit rhesus. Penyakit rhesus atau RH adalah kondisi yang jarang terjadi ketika ada ketidakcocokan antara jenis darah ibu dengan bayi. Setiap individu memiliki tipe darah O, A, B, atau AB, dan faktor RH baik positif atau negatif yang mendefinisikan karakteristik khusus tertentu. Pada kasus RH ibu negatif dan RH bayi yang positif, komplikasi dapat terjadi jika sel-sel darah merah bayi menyalipkan ke RH negatif ibu, terutama pada saat pengiriman ketika plasenta melepaskan atau selama keguguran atau aborsi. Pada dasarnya, dalam penyakit RH ini, sistem kekebalan tubuh ibu mempertimbangkan RH positif sel-sel darah merah bayi sebagai benda asing dan merespon dengan menghasilkan antibiotik untuk melawan dan menghancurkan sel-sel asing ini. Yang kesembilan adalah kehamilan postterm. Kehamilan postterm adalah kehamilan yang berlangsung lebih dari 42 minggu, seringkali karena kesalahan perhitungan tanggal pembuahan kehamilan. Pada dasarnya, dekat akhir kehamilan, plasenta mulai berkurang dan tidak mampu berfungsi dengan baik. Selain itu, volume cairan ketuban juga mulai menurun, sebagai akibat pasokan oksigen janin menjadi sedikit dan akan menghentikan kenaikan berat badan. Yang ke-10, ada kehamilan ganda. Kehamilan ganda adalah kehamilan dengan 2 atau lebih janin, yang terjadi ketika lebih dari satu telur subur dan tertanam di dalam rahim. Riwayat keluarga kehamilan kembar, usia lebih tua, paritas tinggi, atau satu atau lebih kehamilan sebelumnya. Obat-obatan yang merangsang ovulasi tertentu dapat berkontribusi pada kehamilan seseorang wanita. Meskipun bukan komplikasi kehamilan resiko tinggi yang parah, persalinan prematur, hipertensi akibat kehamilan, anemia, lahir cacat, keguguran, kelahiran sesar, perdarahan pasca melahirkan adalah beberapa kesulitan yang dapat dikaitkan dengan hal ini. 11. Kehamilan ektopik. Kehamilan ektopik adalah suatu kehamilan yang berkembang di luar rahim, dekat tabung tuba, di mana tidak ada cukup aliran darah untuk janin tetap hidup dan akhirnya mati. Kondisi ini lebih sering terjadi pada wanita yang mengalami masa ketidaksuburan. Endometriosis, penyakit menular seksual, operasi tuba, dan pembuahan intrauterin device atau yang disingkat IUD. 12. Keguguran, juga disebut sebagai aborsi spontan. Keguguran didefinisikan sebagai kehilangan kehamilan awal yang dapat dikategorikan ke jenis berikut: A. Terancam atau bercak dan
perdarahan di trimester pertama. B. Lengkap atau janin, plasenta, dan jaringan lain yang disahkan dengan pendarahan. C. Tidak lengkap atau beberapa bagian dari jaringan tetap di dalam rahim. D. Lewat aborsi atau janin mati tetapi tidak melewati keluar dari rahim. E. Spektik atau terinfeksi keguguran. F. Berulang atau lebih dari 3 kali keguguran. 13. Kelahiran mati merupakan kondisi yang sangat disayangkan di mana bayi meninggal di dalam rahim. Diabetes, tekanan darah tinggi, kelainan bawaan, penyakit RH, masalah plasenta adalah penyakit atau penyebab pasti bayi lahir mati. 14. Pendarahan pasca melahirkan. Pendarahan pasca melahirkan merupakan salah satu komplikasi kehamilan beresiko tinggi, di mana terjadi pendarahan yang berlebihan setelah melahirkan. Kondisi ini lebih umum setelah beda caser. Rahim terus kontraksi dan mengusir plasenta. Akibatnya, kontraksi ini menekan pembuluh darah di daerah di mana plasenta dihubungkan, intens menyebabkan pendarahan pasca melahirkan. Untuk mengatasi komplikasi kehamilan beresiko tinggi, berkomunikasilah dengan dokter, melakukan tes kehamilan beresiko tinggi, dan konsumsi obat yang tetap memungkinkan wanita dengan masalah medis menikmati kehamilan dengan sehat dan sukses. Demikian pemaparan materi dari kami. Apabila ada kesalahan kata atau ucapan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.